warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa studio YouTube channel Pimpinan Cabang Gombrong yang saya hormati, alhamdulillah kita pada hari ini telah bisa melampaui beberapa hari puasa di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini, tentunya dengan penuh kebahagiaan, karena sesungguhnya ibadah yang sempurna itu adalah ibadah yang dicapai dengan rasa bahagia. Ketika seseorang beribadah tetapi dia belum menemukan kebahagiaan dalam ibadahnya, berarti ada sesuatu yang kurang dari ibadahnya. Mungkin karena ilmunya kurang, atau mungkin karena ketidakmampuan di dalam melaksanakan syariat yang ada. Dan alhamdulillah kita ditakdirkan untuk mendapatkan hidayah Islam, karena Islam ini adalah syariat yang akan menjaga keseluruhan aspek kehidupan kita. Agama kita akan dijaga oleh Islam itu sendiri, jiwa kita dijaga oleh Islam itu sendiri, harta kita dijaga oleh Islam, akal kita dijaga oleh Islam, dan lebih utama lagi yang menjadi bahasan kita pada saat ini bicara tentang keluarga, hifdzun nasl. Jadi salah satu maqasid, tujuan daripada syariat Islam itu hadir adalah menjaga keturunan kita, yaitu perintah untuk membangun keluarga melalui syariat pernikahan. Hadirin pemirsa YouTube channel Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gombong yang saya hormati, pada kesempatan kali ini ada satu ayat yang akan menjadi pokok bahasan kita, dan ayat ini hampir setiap di antara kita mesti pernah mendengar, bahkan membaca, bahkan mengkaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ini para pemirsa luar biasa ya, kandungannya, susunan redaksinya. Kenapa? Karena lewat ayat ini Allah memberikan penjelasan kepada kita bahwa ternyata berkeluarga itu tidak hanya memiliki konsekuensi dunia, tapi juga berkonsekuensi untuk kehidupan akhirat kita. Maka kenapa dalam awal ayat dinyatakan ya ayyuhallazina amanu, seruan kepada orang-orang yang beriman untuk memperhatikan keluarga yang ia bangun, keluarga yang ia akan didik, keluarga yang akan dipertanggungjawabkan, baik itu dunia maupun akhirat. Pemirsa studio YouTube channel Pimpinan Cabang Gombong yang saya hormati, seruan pertama ya, bahwa kita ini orang-orang yang beriman diingatkan oleh Allah lewat ayat ini. Pertama adalah perintah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Banyak yang terjadi dalam kehidupan kita selama ini, orang itu hanya fokus ketika membangun keluarga, cukup pada persoalan bagaimana mempersiapkan pernikahan, bagaimana mempersiapkan walimatul urus ya. Tidak pernah berbicara tentang bagaimana membuat cita-cita, tujuan bersama untuk membangun keluarga yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada dalam kehidupan kita. Ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ya, di dalam syariat Islam, ya,
begitu luasnya, begitu tertatanya. Bagaimana orang itu sebelum membangun keluarga diberikan cara-cara oleh Islam itu sendiri. Coba kita perhatikan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ketika orang mau menikah, ya, dia disuruh memilih, ya, dengan alternatif pilihan. Yang pertama misalkan, tungkahu mar'atu li arba'in, seseorang itu dinikahi karena 4 perkara. Karena cantiknya, li jamaliha. Sebegitu luar biasanya syariat kok mengatur persyaratan untuk memilih pendamping, lihat kecantikannya. Kenapa? Karena memang dalam berkeluarga antara pasangan itu frekuensi pertemuannya itu amat sangat sering. Bangun tidur ketemu istri atau ketemu suami, ya, mau tidur ketemu suami atau ketemu istri, di tempat makan ketemu suami ketemu istri, ya, di halaman ketemu suami ketemu istri, pergi kemana-mana bersama suami atau istri. Coba bayangkan kalau cantik, ya, akan terasa nyaman berjalan. Tapi kalau sudah jelek, ya, kalau istrinya cantik suaminya jelek, maka akan terganggu secara psikologis gitu loh. Nah, tetapi alhamdulillah syariat Islam tidak menentukan kecantikan sebagai faktor yang paling penting di dalam memilih pasangan kita. Ya. Ya. Kalau 17 tahun cantik, ya. Tetapi kalau nanti sudah berusia 71 tahun, maka kecantikan akan hilang. Maka kalau dasarnya pernikahan itu dasarnya hanya kecantikan saja, maka dia tidak membutuhkan waktu lama, keluarga itu akan hancur. Tetapi Rasul SAW memberikan ketentuan bahwa utamanya keluarga itu ada pada kepemilikan agama di dalam diri masing-masing pasangan. Kenapa? Karena orang yang tidak cantik tapi kalau agamanya bagus, itu akan memberikan ketenangan dalam kehidupannya. Orang tidak cantik, orang tidak kaya, tetapi agamanya bagus, akan memberikan kedamaian dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu salah satu contoh bagaimana Islam itu memberikan ketentuan yang luar biasa, syariat yang luar biasa untuk membangun keluarga yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ada ungkapan, ya, ku anfusakum wahlikum nar. An-nar, kalimat neraka ini merupakan sebuah, ya, sesuatu yang harus dihindari. Hadirin para pemirsa berbahagia. Kenapa? Karena kehidupan akhirat itu adalah kekekalan sesungguhnya. Kalau seseorang sudah masuk di neraka, maka dia akan mendapatkan kehidupan neraka yang kekal, tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Maka penting buat kita, bagi para kepala keluarga, untuk bagaimana meletakkan dasar-dasar Islam dalam keluarga kita agar kita terhindar dari neraka itu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah pastikan setiap anggota keluarga itu berilmu. Ya. Kenapa? Karena dalam Islam itu ilmu menjadi dasar dari setiap amalan. Al ilmu qoblal amal. Jadi amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana tidak didasari dengan ilmu. Ya. Yang kedua, ya, kepala keluarga, baik itu bapak ataupun istri mungkin, ya, seorang ibu mungkin harus bisa membangun lingkungan di dalam keluarga tersebut. Ya, kata kuncinya itu membentuk karakter itu tidak bisa dengan dipaksa, tetapi karakter bisa dibentuk bila mana orang tua mampu membangun lingkungan. Ya. Jadi orang tua harus menjadi teladan dalam kebaikan di rumah tangga. Orang tua harus memberikan motivasi, dorongan, ya, agar bisa memberikan contoh-contoh kepada anak-anak. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan kalau kita kepingin terhindar dari neraka? Jadikan keluarga itu sebagai sebuah unit kerja
Untuk apa? Untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul. Ya, kata kuncinya itu. Dan yang praktis, ya, karena terbatasnya waktu, yang praktis, mari kita sama-sama ikuti apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Thaha ayat 132. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Ini rumusan sederhana yang Allah sudah siapkan bagi kita kepala keluarga. Apa yang harus kita bisa lakukan di sana? Tegakkan sholat. Tegakkan sholat di keluarga kita. Ya, jaga nilai sholat, jaga nilai-nilai bacaan dan gerakan sholat kita. Ini kata kuncinya. Terlebih lagi pada masa sekarang, physical distancing yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadikan waktu-waktu sholat kita sebagai waktu yang terbaik untuk mendidik mereka bahwa dalam sholat itu tidak hanya sebatas bacaan dan gerakan, tetapi di sana ada nilai-nilai penting yang diajarkan oleh Islam yang bisa kita sampaikan kepada anggota keluarga kita. Ketika kita mampu untuk mendidik mereka, ketika kita mampu untuk menjadikan teladan pada mereka, maka insya Allah neraka jauh dari kehidupan kita di akhirat, dan kita pun bisa bertemu, ya, sekeluarga kembali di surganya Allah kelak. Semoga ini menjadi catatan yang penting buat kita. Dan terlebih lagi di masa physical distancing ini, kekuatan yang utama penggeraknya adalah para kepala keluarga untuk mengendalikan mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Semoga ada manfaatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari segala wabah yang bisa menghilangkan kesempatan kita untuk beribadah sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.